Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, sehubungan dengan kita akan habis ya mata kuliah pengantar bisnis lanjutan. Oleh karena itu, hari ini saya akan menyelesaikan model bisnis atau kanvas supaya teman-teman bisa memahami keseluruhan. Seperti itu. Nah, jadi yang pernah saya jelaskan di sini ya, ada 9 blok bangunan ya. Yang pertama ada segmen customer atau segmen pelanggan, hubungan pelanggan atau customer relationship, ada channel atau saluran-salurannya, ada value proposition, key activities atau aktivitas kuncinya apa saja, resources itu sumber dayanya, sumber daya yang paling pentingnya. Kemudian key partners itu partner atau rekanan yang penting. Terus struktur biaya atau cost structure dan juga revenue stream. Kemarin kita sudah membahas sedikit tentang customer segment dan customer relationship serta value proposition. Mungkin hari ini kita akan menyelesaikan semuanya. Oke, saya lanjutkan. Nah, di sini eh, ada gambar-gambarnya juga ya. Mungkin teman-teman bisa melihat. Nah, ini customer, ini relationship-nya seperti apa. Nah, channel itu saluran-saluran. Misalnya saluran distribusi, ada saluran eh, apa namanya, produsen atau bahan baku dan lain sebagainya. Nah, ini untuk menciptakan apa? Value. Value itu value proposition atau proposisi nilai yang kemarin sudah saya jelaskan. Nah, ini dan lain sebagainya. Oke, saya lanjutkan. Ini sudah kemarin ya segmen customer, tipe-tipe pelanggan juga kemarin sudah. Oke, oke, saya lanjutkan. Ini kemarin value proposition juga sudah ya. Nah, sekarang channel ya. Channel itu sebuah perusahaan berkomunikasi dengan segmen pelanggannya dan menjangkau mereka untuk memberikan nilai. Jadi channel-channel tadi atau saluran-saluran tadi itu melalui apa saja. Misalnya melalui konvensional atau melalui digital dan lain sebagainya. Bagaimana kita menghubungkan dengan pelanggan. Ya, ya contoh paling simpelnya misalnya teman-teman ya jualan buku gitu ya. Bagaimana kita atau teman-teman menghubungkan kita dengan pelanggan misalnya dengan Instagram, jualan buku atau dengan YouTube gitu ya, atau jualan di Facebook atau mungkin di online shop seperti Tokopedia, Shopee gitu ya. Nah, itu adalah channel-channel digital. Nah, channel-channel yang konvensional ya banyak gitu ya. Misalnya kita menghubungi publisher gitu ya atau penerbit, sehingga penerbit yang akan menjangkau jaringan media, misalnya Kompas Gramedia dan lain sebagainya. Nah, itu channel-channelnya. Oke ya. Nah, ini hubungan pelanggan itu jenis hubungan yang dibangun Pak perusahaan segmen secara spesifik. Nanti bisa teman-teman cari sendiri. Nah, ini revenue ya. Memang sebuah bisnis gitu ya. Ya intinya kita harus mendapatkan sebuah revenue atau pendapatan gitu ya. Kalau tidak ya semua blok bangunan ini tidak akan terjadi kan seperti itu. Meskipun revenue ini ditaruh di bawah. Nah, revenue ini sejajar dengan cost. Jadi apa yang kita dapatkan harus juga balance dengan biaya-biaya yang dikeluarkan. Seperti itu. Untuk apa? Untuk menciptakan nilai-nilai yang di atas ini. Seperti itu ya. Jadi revenue dan cost ini menopang segala kegiatan atau aktivitas yang ada di atas. Oke, ini arus pendapatannya ya. Kemudian key resources. Ini key resources itu apa saja gitu ya. Misalnya sumber daya kuncinya. Apakah kita bergantung pada sumber daya manusia atau SDM atau jangan-jangan kita bergantung sama sumber daya digitalnya atau bisa jadi kita distributornya jadi macam-macam. Apalagi di era sekarang itu ada namanya value chain ya atau rantai nilai yang mana contoh kayak misalnya perusahaan elektronik gitu ya. Contoh misalnya perusahaan smartphone merek X. Perusahaan smartphone merek X itu dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia di situ ada yang pemasok baterai, ada pemasok layar, ada pemasok sistem on chipnya, SoC-nya.
ada pemasok chargernya, earphone, speaker, dan lain-lain. Contoh kasus kayak kemarin di era pandemi, ada satu perusahaan pemasok, salah satu saja misalnya layar, produksinya tidak sesuai dengan target, ya sudah, barang itu tidak bisa sampai ke pelanggan, tidak bisa dijual, kan seperti itu. Nah, itu contoh sumber daya kunci. Nah, begitu juga perusahaan jasa gitu ya. Perusahaan jasa misalnya perusahaan jasa konsultan desain interior misalnya. Di situ kita membutuhkan apa namanya pakar-pakarnya kan begitu. Di situ memang mungkin ada bagian accounting, ada bagian manajer dan lain sebagainya. Tapi kalau si pakar desain interiornya kurang atau lemah atau SDM-nya jumlahnya sedikit ya, akhirnya rantai bisnisnya terganggu. Jadi itu ya sumber daya kunci. Kalian harus cari sumber daya kunci dari bisnis kalian. Kemudian aktivitas kuncinya apa saja gitu ya. Ini menggambarkan hal-hal yang harus dilakukan perusahaan agar model bisnisnya dapat bekerja. Ya, apa saja gitu kan aktivitas kuncinya. Jadi dari mulai awal gitu, dari mulai produksi sampai dengan penjualan seperti itu. Nah, itu untuk produksi barang. Misalnya kalian jualan roti gitu ya. Kita harus membeli terigunya, bahan bakunya di mana, kenapa, naik apa, alasannya, dan seterusnya. Nah, itu aktivitas kuncinya. Bagaimana kita teknik menjualnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Berapa pegawai yang dibutuhkan, nah itu menyambung pada aktivitas kunci. Partner juga nyambung sama yang tadi. Partner itu ya rekanan, ya mitra. Kita ada mitra produsen, ya mitra bahan baku, mitra distribusi, sampai bahkan ke end usernya ya. Sebelum ke end user kita misalnya ada authorized dealer gitu ya. Seperti mobil. Tidak mungkin produsen ngejual mobil dari pabrik dilempar ke konsumen. Harus ada eh, apa namanya penghubungnya. Penghubungnya itu siapa? Dealer. Memang beberapa pabrik mobil atau perusahaan mobil di Indonesia itu dia juga berperan sebagai distributornya juga. Tapi ya banyak juga perusahaan di Indonesia, misal perusahaan mobil, dia hanya bergerak sebagai distributor. Contoh kayak misalnya mobil, kalau misalnya Toyota atau Daihatsu, dia memang sebagian dirakit di sini. Ya, saya tegaskan di sini dirakit ya. Jadi tidak semua diproduksi di Indonesia ya. Banyak sekali pabrik-pabrik mobil di Indonesia itu dia hanya memproduksi sebagian kecil. Beberapa partnya masih diimpor dari luar negeri. Nah, di sini dirakit. Kemudian si Toyota atau di bawah naungan misalnya Auto 2000 atau Astra, dia juga memiliki anak perusahaan lain sebagai distributornya. Jadi mitranya masih di dalam eh, apa namanya induk perusahaan si Astra tadi, Auto 2000, dia mungkin untuk distribusinya, untuk pabriknya mungkin Astra. Selesai orang mau beli mobil, ada leasingnya, leasingnya namanya misalnya ACC. ACC juga punya Astra. Nah, di situ dia bermitra tuh. Orang mau kredit mobil melalui ACC, direkomendasikannya melalui Astra atau Auto 2000, tentunya mobilnya dari mobil produksi Astra gitu ya, Toyota atau Daihatsu. Nah, kemudian mobil-mobil yang sudah selesai atau mobil second yang dijual pelanggan, sebagian ada yang direntalkan misalnya ke truk gitu ya, Toyota rental apa gitu singkatannya. Nah, jadi mereka membuat partner di dalam induk perusahaan. Jadi anak-anak perusahaan itu menjadi partnership. Nah, bisa juga seperti itu atau kita bisa juga dengan partnership dengan perusahaan-perusahaan kemitraan lainnya. Seperti misalnya pabrik mobil Mercedes gitu ya atau BMW, ya tentunya Indonesia belum produksi kan, kita mendatangkan atau build up langsung dari sana. Nah, di sini kita memiliki kemitraan dengan perusahaan mobil di Jerman seperti itu. Oke. Nah, kemudian terakhir biaya gitu ya, mengabarkan semua biaya yang dikeluarkan untuk operasionalnya. Ya kalau kita misal bisnis kecil-kecilan mungkin ini semua bisa dilakukan dalam satu apa namanya kanvas kecil. Tapi bayangkan kalau perusahaan kita ya perusahaan besar. Ya. Saya pernah nonton sebuah video tentang mega factories ya, ada di Discovery Channel atau di National Geographic, mohon maaf kalau lupa. Itu tentang perusahaan Lego.
Lego itu perusahaan yang amat sangat besar sekali gitu ya, amat sangat besar sekali, hanya untuk memproduksi benda yang amat sangat kecil, yaitu potongan-potongan kecil atau part-partnya Lego. Itu perusahaan yang sangat besar sekali, dan bayangkan dia memiliki tingkat presisi dari 10.000 piece ya, 10.000 piece Lego, itu tingkat melesetnya atau tingkat presisinya itu hanya 0,01 mm melesetnya setiap 10.000 piece. Ini untuk Lego yang original ya. Kita nggak bicara perusahaan atau produksi ya Lego KW, kan tentunya banyak di pasaran. Nah, mungkin teman-teman pernah membelikan saudaranya atau adiknya Lego yang KW. Kebetulan saya juga pernah nyoba gitu membandingkan antara Lego asli dan Lego KW. Itu memang kalau Lego KW itu eh, kadang ada beberapa parts yang sulit dipasang atau sulit dicabut dan seterusnya. Karena tingkat presisi, ini masalah di presisi. Kemudian yang kedua, kalau kalian pernah membeli Lego asli, itu kan Lego itu ada buletan-buletan seperti itu ya. Buletan yang amat sangat kecil, itu digrafir atau di laser dengan tulisan Lego. Jadi kalau teman-teman ingin membedakan Lego asli sama Lego palsu, gampang. Eh, Pakai kamera kalian di zoom, ada tulisan Lego yang sangat kecil nggak itu di setiap buletannya. Kalau ada itu pasti asli. Kalau nggak ada ya berarti KW. Nah, kembali lagi ke biaya atau cost structure. Bagaimana Lego itu membangun model bisnisnya itu juga luar biasa. Dia bekerja sama dengan berbagai apa namanya kemitraan tokoh-tokoh ya, misalnya kayak Lego Star Wars, Lego Batman, Lego Avenger dan lain sebagainya. Itu tentunya ada biaya-biaya yang dikeluarkan untuk yang namanya royalti atau izin penggunaan seperti itu. Nah, itu untuk apa ya? Untuk menopang yang tadi revenue stream tadi. Ya, kita harus memikirkan. Oke ya, ini contoh Wanderlust. Wanderlust itu salah satu apa namanya aplikasi gitu ya. Aplikasi dari ini di App Store atau di Android. Nah, ini contoh-contoh hasil dari model bisnis Canvas dia gitu ya. Dari mulai customer segmennya dia siapa? Oh, ada travelers, ada social traveler. Target dia adalah traveler. Ada social traveler, ada meticulous traveler, ada laid back traveler. Social traveler tuh apa sih? Social traveler tuh menurut mereka itu orang yang traveling tapi dia semuanya itu rekomendasinya dari sosmed atau sosial media. Pokoknya kata si A, kata si B, kata influencer C, kata YouTuber D, tempat ini bagus, dia pergi. Nah, meticulous traveler itu di sini ya adalah traveler yang sangat detail gitu ya. Mau pergi misalnya, oh saya mau ke Jogja, di Jogja tuh ada apa saja. Dia riset dulu biayanya berapa, misalnya ada pertunjukan apa, tempat oleh-olehnya di mana, souvenir, makanan dan seterusnya. Kemudian eh, ada laid back traveler. Laid back traveler tuh traveler yang nggak mau pusing. Dia cari misalnya travel agent. Saya nggak mau pusing, saya pengen ke Jogja misalnya. Bodoh amat. Anda bisa nggak membuatkan saya semacam paket yang mana saya tinggal duduk, kalian tunjukin, ceritain, saya duduk. Nah, seperti itu. Itu laid back. Oke. Nah, di sini customer relationship-nya bagaimana nih hubungan dengan pelanggannya? Apakah dari sosial media atau dari expert advice dan seterusnya. Nah, itu yang untuk mendapatkan pelanggan. Untuk menjaga pelanggan seperti apa? Menjaga pelanggan misalnya kita memiliki ya kata si Wanderlust eh, pilihan yang banyak untuk itineraries apa namanya eh, pilihan-pilihan kegiatan di target wisatanya. Kemudian ada konten-konten creationnya yang bagus. Nah, untuk pertumbuhan customer relationship-nya seperti apa? Oh, kata si Wanderlust, saya menggunakan network effect atau efek jaringan. Oke, saluran dia, channel dia adalah eh, website, kemudian mobile apps dan direct sales. Direct sales itu pakai SMS nembak gitu ya.
Misalnya pakai radius tertentu, kalian tiba-tiba dapat SMS, mau apa apa namanya, misalnya donat gitu. Hari ini donat beli satu dapat 11 misalnya gitu ya. Ya, berarti kan beli satu dapat selusin gitu. Contohnya. Nah, kemudian value proposition di sini, value proposition yang ditawarkan untuk social travelers itu kemudahan akses gitu ya. Kemudahan travel experience seperti itu. Sebentar. Oke, kemudian yang berikutnya adalah meticulous traveler. Itu dia tujuannya value atau nilai yang ditawarkan oleh si Wanderlust ini misalnya untuk menghemat waktu dalam perencanaan travelingnya. Nah, untuk laid back traveler atau traveler yang mau gampang ya, ya dia nggak ada penawaran lebih ya. Memang mereka tetap pengen gampang. Kemudian tambahan lagi bagi Wanderlust untuk melihat nilai apa yang ingin mereka tawarkan, itu mereka bagi lagi. Yang pertama untuk established player, less established, sama government affiliates atau afiliasi pemerintahan. Established playernya itu pemain-pemain yang sudah ada gitu ya. Seperti apa nilai yang ditawarkan ya, misalnya untuk pemain-pemain atau paket apa namanya, destinasi-destinasinya, kemudian tour and travel agentnya itu mereka menawarkan traffic atau apa namanya peningkatan apa namanya pelanggan yang baik. Untuk yang belum established ya tour and travel yang masih baru berdiri, mereka juga mengikat itu nanti mereka menawarkan nilai ya traffic tadi untuk meningkatkan pengunjung. Nah, untuk afiliasi pemerintah karena ya tempat-tempat wisata setiap daerah pasti ada kaitan dengan pemerintah, mereka juga menawarkan nilai tersebut. Oke, kemudian berikutnya key activities atau aktivitas kuncinya itu ada pada bagi si Wanderlust ada di platform dan ada di community building kata mereka. Nah, platform itu aktivitas kuncinya ya mereka bagaimana mengelola database, kemudian bagaimana mereka bisa masuk ke rekomendasi ya, rekomendasi di berbagai sosial media atau mesin pencari, ada Google, ada Yahoo, ada Bing. Kemudian aktivitas lainnya adalah mendevelop atau membangun UI atau interface tampilan yang menarik. Itu aktivitas kunci mereka. Sementara resources sumber daya mereka tentunya karena di sini perusahaan digital, sumber daya mereka adalah melalui platform. Platform itu ada web dan ada mobile app developmentnya dan juga customer database. Nah, itu sumber daya mereka. Sumber daya kunci mereka adalah itu ya platformnya. Mereka punya aplikasi dan mereka punya database. Database itu yang membuat mereka bisa memiliki bargaining atau daya tawar-menawar dengan nanti ya pihak ketiga. Pihak ketiga. Nah, nyambung ke key partner. Di sini key partner itu kemitraannya dengan siapa? Nah, si Wanderlust memilih ada social influencer, social influencers dan content generators atau content creators. Content creator di sini ada blogger, ada travel planners, seperti itu ya. Nah, tadinya dia juga masukin tourism board atau apa namanya tour and travel wisata, cuman itu dicoret ceritanya. Oh, udah kurang bagus. Lebih baik hajar ke blogger atau travel planners atau misalnya sekarang YouTuber gitu ya. Nah, kemudian ada service enabler. Service enabler itu partner mereka ya, maksudnya yang menyediakan layanan tambahan. Kalau dulu ada Foursquare, ada Google Maps, mungkin juga ada Apple Maps, terus yang di Huawei itu ada apa? Huawei Maps seperti itu. Oke, kemudian untuk revenue stream di sini kita mengambil dari established dan less established player tadi, dari value yang ditawarkan dan juga dari government. Itu apa saja? Pertama komisi ya, mereka mendapatkan komisi sedikit gitu ya. Contoh misalnya Wanderlust ini, contoh gampangnya kalau di Indonesia tuh kayak Traveloka lah. Traveloka atau Trivago atau Pergi-Pergi gitu ya. Kemudian ada pendapatan dari targeted advertising ya, misalnya dia iklan di mana-mana ya, di YouTube atau di
Facebook dan seterusnya. Sebaliknya juga ada orang-orang atau perusahaan-perusahaan lain yang ikut ngiklan di mereka. Nah, itu menjadi pendapatan mereka. Kemudian revenue stream yang lain adalah dari customer insight ya. Insight itu gambaran tentang pelanggan seperti itu. Nah, cost structure atau struktur biayanya mereka bagi menjadi 3 gitu. Yang pertama platform, untuk membangun platform, yang kedua untuk sistem marketingnya, yang terakhir adalah licensing atau lisensi. Untuk platform bagaimana mereka membangun, mereka membutuhkan IT dan software development. Kemudian yang berikutnya untuk marketing, mereka pengeluarannya dari advertisement sama dari customer capturing ya. Dari customer capturing itu membangun ini customer engagement lah gitu ya. Melalui ya tadi engagement tuh bagaimana kita mendapatkan like, subscribe, kemudian download dan seterusnya. Itu kan tidak mungkin orang tahu begitu saja ya. Kita harus pancing dengan yang tadi ya. Ya, apakah nanti marketing ini kita memancing social influencer atau content creator supaya ayo install, ayo pasang dan seterusnya. Kemudian lisensi yang dikeluarkan oleh perusahaan seperti ini adalah umumnya payment gateways. Payment gateways itu apa namanya? eh, Misalnya ya, kayak di Indonesia kan kita misalnya mau membayar melalui digital pembayaran digital seperti OVO, GoPay, ShopeePay gitu ya. Link aja, kemudian transfer ke rekening bersama, rekening bank A, bank B, bank C dan seterusnya. Itu ada payment gateways-nya, ada layanan yang menyediakan itu. Nah, kita nggak perlu menyediakan capek-capek, cukup kita membayar ke sebuah perusahaan gitu ya. Contohnya kayak Doku. Doku itu adalah salah satu provider penyedia payment gateway. Sudah selesai, kita tinggal bayar ke Doku. Nah, nanti semua pembayaran para customer itu langsung masuk ke rekening kita. Apapun rekeningnya tadi ya, mau rekening bank, mau digital payment, langsung di aplikasinya. Kemudian enablers tentunya ya tadi ya kayak Google Maps itu ya ada versi berbayar. Maksudnya kalau kita ingin nama kita terpampang di paling atas atau ketika kita search misalnya Wanderlust atau Traveloka atau misalnya perusahaan kalian atau dagangan kalian langsung muncul di Google Maps yang ada yang versi berbayar, nah itu pasti nanti ada insight-nya, ada komentar orang dan seterusnya dan seterusnya. Seperti itu. Oke. Ya, ini gambaran secara umum dari apa namanya model bisnis kanvas atau pada era model bisnis generation era sekarang ya. Nah, nanti untuk UASnya tentunya masih berkaitan dengan model bisnis generation ini yang akan disampaikan di platform e-learning dan silakan cek untuk e-learning masing-masing. Bila mana masih ada pertanyaan yang masih belum jelas, kalian bisa tulis ya di e-learning baik di Moodle maupun di Google Classroom. Kurang lebihnya demikian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.